akan membahas bab 4, yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem pengolahan transaksi. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu peristiwa ekonomi, akuntansi, sistem pengolahan transaksi, aktivitas dalam pengolahan transaksi, siklus pengolahan transaksi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem pengolahan transaksi. Langsung saja teman-teman, kita lanjut pada pembahasan pertama, yaitu peristiwa ekonomi. Kita tahu bahwa hidup dalam suatu masyarakat yang kompleks. Di dalam masyarakat tersebut terdapat berbagai organisasi yang saling terkait dalam aktivitas yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu akuntansi. Menurut seorang para ahli mengatakan bahwa akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok tentang aktivitas atau operasi peristiwa ekonomi dan keuangan suatu organisasi. Kita lanjut pada pembahasan ketiga, yaitu sistem pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi yaitu memproses data yang berasal dari kejadian atau peristiwa ekonomi sebagai akibat dari peristiwa ekonomi internal perusahaan dan sebagai akibat dari aktivitas perusahaan sebagai akibat dari perusahaan dengan pihak luar menjadi informasi yang berguna bagi manajemen di tingkat operasional. Kita lanjut pada pembahasan keempat, yaitu aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengolahan transaksi dapat berupa rangkaian proses yang dimulai dari pengumpulan, pengiriman, dan pemasukan data untuk disimpan atau diproses sehingga menghasilkan output berupa informasi yang berguna bagi pemakaian. Kita lanjut pada pembahasan kelima, yaitu siklus pengolahan transaksi. Siklus pengolahan transaksi merupakan prosedur atau urut-urut subsistem pengolahan transaksi untuk menunjang siklus transaksi dalam aktivitas bisnis perusahaan atau siklus aktivitas bisnis perusahaan, sehingga kita dapat mengatakan bahwa siklus aktivitas bisnis perusahaan dipresentasikan oleh siklus atau sistem pengolahan transaksi. Siklus aktivitas bisnis perusahaan terdiri dari investasi modal, investasi penjualan, pengadaan, konversi. Oke, kita lanjut pada pembahasan keenam, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem akuntansi pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai sistem pengolahan transaksi. Sistem informasi akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari sub-subsistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain. Kita lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu sistem informasi manajemen dan sistem pengolahan transaksi. Manajemen merupakan upaya mencapai tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Sistem informasi manajemen merupakan integrasi dari berbagai komponen atau subsistem secara harmonis untuk mengolah data menjadi informasi. Sistem akuntansi merupakan bagian terbesar dari sistem informasi manajemen yang mengelola data keuangan atau yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Akuntansi ada di berbagai fungsi operasional organisasi, karena itu sistem informasi akuntansi merupakan bagian terbesar dari sistem informasi keuangan. Oke, pada pembahasan kali ini yaitu bab 5, pengendalian inter dan manajemen risiko.
Pokok pembahasan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pertama, mengapa pengendalian diperlukan. Kedua, penyelewengan atau penyimpangan. Ketiga, pengendalian inter. Keempat, keterbatasan pengendalian inter. Kelima, risiko bisnis dan manajemen risiko. Dan terakhir yaitu pengendalian SIA. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengapa pengendalian diperlukan. Setiap organisasi memiliki sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Organisasi juga ingin mencapai sasaran dengan suatu sistem yang merupakan sinergi dari unsur-unsur yang dimilikinya. Pengendalian meliputi semua metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang menjamin keamanan harta, kekayaan perusahaan, akurasi dan kelayakan data manajemen, serta standar operasi manajemen lainnya. Tujuan dari pengendalian yaitu untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari aktivitas bisnis akan dicapai. Oke, kita lanjut pada pembahasan kedua yaitu penyelewengan atau penyimpangan. Penyelewengan atau kecurangan lebih pas untuk pelanggaran hukum. Penyelewengan atau penyimpangan atau pelanggaran hukum merupakan kebohongan atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud memperoleh keuntungan secara tidak sah. Oke, kita lanjut pada pembahasan ketiga yaitu pengendalian inter. Pengendalian inter dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dicapai melalui efisien dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. Oke, kita lanjut pada pembahasan keempat yaitu keterbatasan pengendalian inter. Keterbatasan pengendalian inter meliputi yaitu kesalahan, kolusi, penyimpangan manajemen, dan manfaat biaya. Di sini saya akan menjelaskan dua yaitu kesalahan dan kolusi. Kesalahan muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah. Yang kedua yaitu kolusi. Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian atau korupsi di tempat mereka bekerja. Oke, saya rasa kita langsung saja pada pembahasan kelima yaitu risiko bisnis dan manajemen risiko. Risiko adalah kondisi atau kejadian yang tidak pasti yang apabila terjadi memiliki efek positif atau negatif terhadap tujuan organisasi. Resiko juga didefinisikan sebagai kondisi atau kejadian yang tidak pasti yang apabila terjadi akan berdampak rendah, tidak mengartikan para manajer suatu organisasi. Namun bila risiko tersebut sangat mempengaruhi akan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi. Dan ada beberapa pakar yang memandang sudut risiko yang berbeda yaitu satu, risiko adalah peluang kerugian. Kedua, risiko adalah kemungkinan rugi. Ketiga, risiko adalah ketidakpastian. Keempat, risiko adalah bias hasil antara harapan dengan kenyataan. Yang terakhir yaitu pengendalian sistem informasi akuntansi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pengendalian diperlukan agar sistem berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dalam mencapai suatu tujuan. Sistem informasi suatu sistem demikian pula dengan sistem informasi akuntansi SIA. Pengendalian sangat diperlukan untuk menjamin bahwa SIA bekerja sesuai dengan yang seharusnya sehingga risiko terhadap penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dihindari. Jadi, tujuan organisasi adalah sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Bab 6. Dokumentasi Sistem Informasi Akuntansi. Pada pokok bahasan yang akan dibahas yaitu dokumentasi, tempat penyimpanan dokumen proyek, susunan penyimpanan dokumen, model pemodelan data dengan diagram hubungan entitas,
pemodelan proses dengan diagram arus data, pemodelan input dan output, pemodelan jaringan. Kita lanjut pada pembahasan pertama, yaitu dokumentasi. Dalam aktivitas perusahaan sehari-hari, kita mengenal istilah dokumentasi sebagai formulir yang sudah terisi baik tertulis maupun tidak tertulis. Formulir juga adalah kertas blanko atau kosong yang memiliki ruang untuk diisi. Dalam sistem informasi akuntansi manual atau berbasis komputer, formulir digunakan sebagai alat untuk mencatat terjadi suatu peristiwa atau transaksi. Langsung saja kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu tempat penyimpanan dokumen project atau project repository. Project repository adalah tempat di mana dokumen-dokumen atau dokumentasi program yang berkaitan dengan aplikasi dan project disimpan. Project repository adalah tempat di mana dokumentasi program yang berkaitan dengan aplikasi dan proyek yang disimpan. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan ketiga, yaitu susunan penyimpanan dokumen. Tempat penyimpanan dokumen proyek sistem informasi akuntansi project repository harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu referensi yang nyaman untuk digunakan dalam menentukan apa yang dibutuhkan, baik analisis maupun pemakaian sistem. Tempat penyimpanan dokumen biasanya disusun berdasarkan pada model sistem informasi akuntansi yang digunakan. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu model. Seperti dijelaskan bahwa model merupakan nyata atau representasi dari realita. Model ibarat sebuah gambar abstraksi dari dunia yang menceritakan ribuan kata. Kebanyakan model nyatakan dunia nyata dalam bentuk grafik. Pembahasan yang berikutnya yaitu pemodelan data dengan diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas merupakan salah satu model data di samping model hierarki network. Model ini paling banyak digunakan saat ini. Entitas data adalah apapun, baik itu ada secara real maupun abstrak, yang akan disimpan datanya. Kita lanjut pada pembahasan ke-6, yaitu pemodelan proses dengan diagram arus data. Data flow diagram atau diagram arus data adalah alat yang digunakan untuk pembuatan model proses. Menggambarkan arus data suatu sistem informasi dengan langkah-langkah kerja atau proses yang disajikan sistem informasi akuntansi. Diagram arus data adalah alat yang digunakan untuk pembuatan model proses. Kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pemodelan input. Para manajer dan pengguna sistem informasi akuntansi lainnya seringkali mengambil berbagai keputusan penting berdasarkan pada output sistem informasi akuntansi yang dikenal sebagai informasi akuntansi. Output sistem informasi akuntansi merupakan hasil pengolahan data akuntansi dengan menggunakan komputer, baik yang dimasukkan input ke dalam sistem tersebut atau yang diambil dengan retrieve dari database-nya. Pembahasan yang berikutnya yaitu pemodelan output. Output menyajikan informasi kepada pengguna sistem. Output merupakan bagian yang paling kelihatan dalam sistem informasi. Selama menganalisis sistem, Anda menentukan output yang diperlukan. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana merancang output yang diperlukan. Prinsip-prinsip dan pedoman perancang output, yaitu external output atau output yang meninggalkan sistem informasi akuntansi untuk memicu aktivitas. Oke, kita lanjut pada bab 7, yaitu siklus transaksi akuntansi. Pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu siklus transaksi akuntansi, siklus transaksi secara umum,
siklus penerimaan, pengeluaran, siklus konversi, produksi, dan siklus akuntansi keuangan. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu siklus transaksi akuntansi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 4 bahwa semua kejadian atau peristiwa ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas atau operasi suatu organisasi perusahaan yang berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi perusahaan tersebut disebut sebagai transaksi bisnis. Oke, kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu siklus transaksi secara umum. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa aktivitas bisnis perusahaan dimulai dari adanya investasi terhadap perusahaan tersebut. Investasi atas merupakan modal bagi perusahaan, karena itu disebut sebagai modal X, di mana X adalah investornya. Kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu siklus akuntansi keuangan. Siklus akuntansi keuangan dapat dilihat pada siklus ini berkaitan dengan siklus sebelumnya, di mana semua dokumen yang digunakan dalam tahap pengolahan transaksi diberi nama untuk pengendalian dari referensi. Siklus ini lebih merupakan proses ringkasan dan posting. Pada proses ini buku besar untuk penjualan, biaya penjualan, persediaan hutang piutang, gaji, aktiva tetap diposting secara bit dari berbagai jurnal. Setiap aktivitas bisnis dalam siklus bisnis merupakan transaksi dan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan masalah ekonomi disebut sebagai transaksi akuntansi. Setiap aktivitas bisnis membentuk suatu siklus, dan transaksi akuntansi pun membentuk siklus yang disebut sebagai siklus transaksi akuntansi. Siklus tersebut antara satu jenis perusahaan dengan jenis perusahaan lainnya dapat berbeda, bahkan mungkin untuk perusahaan sejenis pun secara detail dapat berbeda. Siklus penerimaan atau uang memiliki proses pembuatan order dari pelanggan, sales order, proses penanganan persediaan, proses pembuatan faktur, proses penanganan piutang, dan proses penagihan. Siklus pengeluaran meliputi aktivitas pembuatan rencana, penjualan, permintaan, pembelian, order pembelian, penerimaan, siklus penerimaan barang, laporan penerimaan, hutang, dan pengeluaran kas. Siklus produksi meliputi persiapan order dari penjual atau rencana produksi, permintaan bahan, alokasi biaya terhadap produk yang diproduksi, akumulasi biaya, tenaga kerja yang dibebankan terhadap produk, dan bertambahnya persediaan barang. Jadi siklus akuntansi keuangan berkaitan dengan siklus sebelumnya, di mana semua dokumen yang digunakan dalam tahap pengolahan transaksi diberi nama untuk pengendalian dan referensi. Siklus ini lebih merupakan proses dan ringkasan dan posting. Pada proses ini, buku besar untuk penjualan, biaya penjualan, persediaan hutang, piutang, kas, gaji, aktiva tetap diposting secara bit dari berbagai jurnal. Pada pembahasan bab 7 ini dia lebih menjelaskan pada gambar yang menjelaskan, jadi dia fokusnya tuh pada gambar, diagram.